Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Haleluya, dengan dua kesaksian yang luar biasa. Sepertinya firman Tuhannya nggak perlu lama-lama ya, karena betul. Dulu ya, jadi rupanya sudah banyak yang mengamini ya, jangan lama-lama ini ya, karena sudah 7:30 ya. Biasanya saya jam 8 selesai ya, tapi mulainya jam 7 ya, makanya lama ya. Nah ini 7:30 sekarang, semoga jam 8 juga tetap selesai ya. Hari ini kita membahas satu tema atau subtema bahwa Allah tidak pernah gagal, amin. Ya, bahkan lagunya apa? Dia tak pernah gagal, ya, karena dia Allah. Karena itu kita mau buka di dalam Roma 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Roma 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Roma 9 ayat pertama sampai dengan 8, demikian firman Tuhan. Aku di sini adalah Paulus. Ya, Paulus yang menulis kitab Roma ini. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Saya kasih pause dulu di sini. Ini bicara apa? Backgroundnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu, Paulus itu adalah orang Israel. Ya, no debat. Ya, dia keturunan Israel, sudah jelas. Tapi permasalahannya ketika Kristus mati untuk Israel, Israel ini menolak. Ya, karena Israel menolak, maka dari itu bangsa-bangsa lain yang dapat keselamatan itu. Makanya pernah ada satu perumpamaan tentang perjamuan pernikahan. Seorang raja sudah mempersiapkan semuanya, undangan gak ada yang datang. Dia suruh anak buahnya panggil itu yang sudah diundang. Kenapa gak pada datang? Rupanya mereka alasan, mereka gak mau datang. Dan akhirnya raja berkata, ya sudah, panggil orang-orang lain yang di tepi jalan, yang di perempatan jalan, panggil, datang. Dan mereka semua datang dan memenuhi ruangan ini. Ya, dan ini bicara tentang apa? Keselamatan. Keselamatan memang yang pertama itu untuk orang Israel. Itu nggak perlu didebatkan lagi. Ada banyak ribuan ayat bicara tentang itu. Bahwa orang Israel adalah orang atau bangsa pilihan Tuhan. Ya. Tetapi rupanya mereka menolak Kristus. Dan ketika mereka menolak Kristus, maka Kristus berikan keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Maka dari itu Paulus berkata, aku ini sedih, aku ini berduka cita. Kenapa? Karena saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Kenapa? Karena sekali lagi dia orang Israel. Dan banyak orang Israel yang tidak mendapatkan keselamatan itu karena mereka menolak Kristus. Bahkan Paulus berkata bahwa bahkan aku mau terkutuk, ayat 3 ya, Roma 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Jadi bahkan Paulus berkata, kalau bisa saya gantikan posisi saya dengan bangsa-bangsa sebangsaku, teman-teman sebangsaku. Aku yang terpisah dari Kristus dan mereka yang terhisap di dalam janji Kristus. Boleh, dia mau, dia siap, dia rela. Karena begitu sedihnya dia melihat bangsanya. Ayat keempat, sebab mereka adalah orang Israel. Sebab mereka itu adalah keturunannya Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji.
Ini semua kita lihat di perjanjian lama. Bagaimana orang Israel menerima kemuliaan. Karena apa? Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka mendapatkan perjanjian. Hukum Taurat itu semua ditaruh untuk orang Israel, bukan orang Indonesia. Ini faktanya, gitu ya. Mereka adalah keturunan, ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, ayat 6, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini alasannya. Kenapa Allah tidak mungkin gagal, padahal kita melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Islam lahir di mana? Arab. Orang Arab mayoritas agama Islam. Hindu lahir di mana? India, Sungai Indus. Orang Hindu paling banyak di mana? India. Tapi yang menarik, orang Kristen lahir di mana? Israel. Yesus mati di mana? Israel. Yesus lahir di mana? Israel. Yesus lakukan perbuatan yang luar biasa di mana? Israel. Israel ada orang Kristen. Ya. Saya berkali-kali datang ke sana dan sampai terakhir update tidak sampai 10.000 orang Yahudi percaya Kristus dari 10 juta orang yang tinggal di sana. Nggak sampai 10.000. Ya, Anda hitung sendiri secara matematika. Ya, kalau Anda berada di Indonesia dan berkata, "Oh, orang Kristen di Indonesia sedikit sekali, Bapak." Ya, Anda belum pernah ke Israel, ya. Ya, dari 1.000 orang cuma 1 yang percaya Kristus. Bayangin, dari 10 juta hanya 10.000 yang percaya Kristus. Bayangin, ya. Jadi kalau dari satu sekolah itu kurang lebih 1.000 orang katakanlah, berarti yang Kristen cuma 1. Saya masih ingat ketika saya di SMP 1, SMA 6 negeri, satu sekolahan yang Kristen ya lumayan, dikumpulin lumayan, bisa sampai 70 orang, 60 orang, ya. Memang tersebar di mana-mana. Ya, di kelas 1A ada sekian biji, kelas 1B sekian biji, ya kan? Tetapi kalau dikumpulin pas Natalan, lumayan, banyak, besar. Di Israel berapa? 1.000 orang cuman 1. Padahal Kristen lahir di sono. Ya. Inilah mengapa kita kadang-kadang melihat rancangan Allah gagal. Tapi Paulus berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya ayat 8, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi rupanya bukan rancangan Allah yang gagal, bukan firman Allah yang gagal, bukan karya Kristus di kayu salib yang gagal, tetapi memang ada 2 jenis anak-anak. Ada anak-anak yang menurut daging dan ada anak-anak yang menurut roh. Gitu ya. Kalau anak-anak menurut daging, orang Israel, ya mereka lah adalah keturunan Abraham. Mereka lah keturunan Ishak. Ya, itu menurut daging gitu ya. Ya. Jadi kalau di sini ada yang mendukung Israel, ya ora apa-apa, monggo gitu. Silakan, enggak apa-apa. Saya tidak membujui atau tidak membawa ke dalam jalur politik, tidak ya. Ada yang mengatakan bahwa wah ada yang gagal itu
pilkada karena menolak Israel. Gak ada hubungannya ya. Sekali lagi saya sudah pernah bahas itu di sini ya. Jadi bukan kita mengutuk Israel maka kita dikutuk, kita memberkati Israel maka diberkati, enggak, tapi keturunan Israel, dan itu tunggal. Bicara siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan Israel, bangsa Israel pimpinannya Benyamin Netanyahu, bukan, gitu ya. Itu bangsa yang memang keturunan secara daging. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa penebusan, keselamatan, rancangan Allah yang luar biasa itu berlaku untuk anak-anak yang dilahirkan menurut roh. Apa sih menurut roh? Menurut roh itu berarti dia punya koneksi dalam roh. Kalau menurut daging berarti punya koneksi dari daging. Ya, ponakane, cucunya, ya itu bicara daging, gitu ya. Saya dengan kakak saya ini punya koneksi atau punya hubungan secara daging. Saya dengan Pak Tri punya hubungan secara daging, punya. Nek diruntut-runtut tekan Nuh, Pak. Loh, semua kita ini kan pasti berasal dari Nuh, betul ya? Karena semua itu kan habis tinggal Nuh. Nanti Nuh punya anak 3, Sem, Ham, dan Yafet. Terus semua makhluk di bumi ini keturunannya Nuh. Ya memang punya, tapi aduh Pak ya. Jauh ya toh. Tetapi kita bisa jadi adalah saudara dalam roh. Ya toh? Dan itu yang membedakan. Bukan Allah yang gagal, tetapi masalahnya engkau dilahirkan dalam konteks daging atau engkau dilahirkan dalam konteks roh. Nah, kalau kita mau melihat di dalam desain Allah yang mula-mula, coba kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 1 ayat 16. Allah mendesain kita untuk bekerja. Allah mendesain kita untuk menjadi hamba. Jadi jangan pernah berpikir kita akan menjadi Allah. Ya. Adam ditaruh di Taman Eden untuk mengelola, mengerjakan taman. Berarti kerja atau jadi rojo? Kerja. Adam dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dan dikatakan supaya mereka berkuasa. Tapi belum selesai. Berkuasa untuk apa dulu? Berkuasa atas ya isi taman itu. Kenapa? Karena Adam yang jadi CEO-nya. Adam yang jadi pemimpinnya. Dia yang akan mengelola dunia ini. Itu rancangan Allah pada mulanya. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancangkan penebusan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa dari keturunan perempuan ini ya, maka akan menginjak kepala ular. Ini bicara tentang Yesus Kristus yang akan mengalahkan maut. Dan Tuhan merestorasi. Apakah rancangannya berubah? Tidak. Rancangannya tetap. Maka dari itu surganya orang Kristen. Sekali lagi, ini surganya orang Kristen. Surganya yang ditulis di dalam Alkitab. Itu bukan surga di mana Anda mau apa aja boleh. Bukan. Saya mau melihat bahwa ketika kita nanti di surga, maka hanya ada satu, yaitu ketaatan. Amin. Jadi di surga nanti bukan kita yang memerintah enak-enakan. Kalau Anda di surga bisa bikin, oh saya nanti di surga bisa minta apa saja. Itu apa bedanya Anda dengan Allah? Artinya Anda pengen jadi Allah. Tetapi surga bicara bahwa kita itu melayani. Wahyu 7 ayat 15. Wahyu 22 ayat 3 berkata bahwa kita akan melayani Allah. Kapan? Di surga nanti. Jadi kalau Bu Harti tadi di sini bersaksi bahwa pelayanan dia bahkan tidak hanya keringat, bahkan dengan air mata, sedang latihan. Latihan apa? Melayani Allah.
nanti di surga. Ya, Anda yang tidak pernah melayani di sini. Jangan kaget loh, nanti kalau di surga jangan-jangan Anda nggak betah. Ya, karena apa? Loh, surga ternyata melayani tuh. Oh iya, coba baca Wahyu 7 ayat 15. Coba baca Wahyu 22 ayat 3. Bahwa kita nanti di surga, di bumi yang baru, di langit yang baru, maka kita akan melayani Raja di atas segala raja. Jadi tidak pernah berubah rancangan Tuhan untuk kita. Rancangannya nggak pernah berubah. Cuman pertanyaannya, apakah kita ini tergolong sebagai anak-anak roh atau kita tergolong sebagai anak-anak daging? Kalau kita tergolong sebagai anak-anak daging, maka ini berbicara tentang ketidaktaatan. Bicara tentang lepas hubungan antara kita dengan Allah. Karena ketika Allah menciptakan dunia ini, di Taman Eden Tuhan menciptakan satu pohon, yaitu pohon pengetahuan. Dan Tuhan bilang, kalau you makan pohon ini, you makan buah dari pohon ini, bukan makan pohonnya ya, makan buah. Karena orang Indonesia luar biasa, nggak cuma buahnya yang dimakan, pohonnya dimakan. Contoh pohon pisang, itu ternyata ada sayur yang dibikin dari pohonnya loh, bayangin ya, luar biasa ya pohonnya. Bambu itu kan pohonnya yang kita makan. Apanya? Rebung gitu. Luar biasa ya. Mungkin ada bendawang ngelus-ngelus dada ya. Wih, luar biasa orang Indonesia ya. Ya cuman buahnya yang dimakan, pohonnya kita makan ya. Nah, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau makan buahnya dari pohon pengetahuan ini, engkau akan mati. Mati berbicara terpisah dari sumber kehidupan. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 11. Coba ditampilkan. Kejadian 1 ayat 11, Tuhan berkata kepada tanah. Kejadian 1 kok Matius? Oh iya betul. Terima kasih. Ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah. Jadi Tuhan Allah sebelum menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berkata kepada tanah. Kenapa? Karena tanah adalah sumber kehidupan dari tanaman. Kalau tanaman tidak ada tanahnya, langsung mati atau pasti mati. Pasti mati. Ya, hidroponik gitu. Saya ono banyu Pak Pendeta ya toh. Jadi ono hidroponik, jadi ora perlu tanah, tidak perlu media tanah, tapi pasti tumbuh. Tapi kalau saya lihat ini kan orang alami ya, tetap nganggo obat-obatan. Ya toh. Kenapa? Kalau cuma banyu tok ya dapat nutrisi dari mana ya toh? Tapi yang berikutnya ayat yang ke-20 berkata bahwa Tuhan berfirman, hendaklah air mengeluarkan makhluk-makhluk air, ada ikan, udang, dan lain sebagainya. Artinya Tuhan bikin bahwa mereka tergantung hidupnya dengan air. Ayat yang ke-24 Tuhan berkata bahwa hendaklah bumi mengeluarkan apa? Binatang-binatang. Binatang-binatang perlu bumi, perlu tanah ini, bukan di dalam tanahnya, tetapi dari tanahlah mereka hidup. Ada rumput, ada tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan mereka. Dan yang terakhir ayat 26, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, hendaklah kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau menciptakan manusia. Manusia sumber hidupnya adalah Allah. Kalau kita dicabut keluar dari Allah karena kita adalah anak-anak daging, bukan langsung mati, tetapi pasti mati. Ikan kalau dikeluarkan dari air bukan langsung mati, tapi pasti mati. Ya, mungkin kelepek-kelepek dulu gitu. Penggeliat-penggeliat dulu 1-2 menit, akhirnya mati. Ada pengkhotbah yang mengatakan kalau kita terpisah dari Allah itu seperti kipas angin dijabut setrumi. Langsung mandek? Orang langsung, tapi pasti mandek. Kenapa? Muter-muter, lama-lama
pelan-pelan terus mati. Ya. Hal yang sama ketika kita tidak dilahirkan di dalam roh, maka satu konsekuensi yang pasti yaitu kita akan mati. Maka dari itu kita perlu terkonek kembali, dan itulah mengapa Yesus Kristus lahir, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, bicara tentang terkoneksi dengan Kristus, itu bicara tentang hadirat Tuhan. Minggu yang lalu saya bicara tentang Allah turut bekerja. Masih ingat turut bekerja? Itu ada dua pribadi yang bekerja bersama. Bukan hanya Allah yang bekerja, kita tengok-tengok, bukan. Tetapi bukan juga kita yang bekerja keras, tapi Allah tidak melakukan apapun. Enggak. Tapi turut bekerja, bicara keduanya punya andil. Apa yang bisa dikerjakan Allah, Allah kerjakan. Yang bisa dikerjakan kita kerjakan. Bukan semuanya Allah atau semuanya kita. Ini bicara tentang hadirat. Hadirat itu beda dengan hadir. Betul nggak? Hadir sama hadirat itu beda. Hadir itu gimana sih? Datang, muncul, nongol itu hadir. Menunjukkan batang hidung, itu cukup hidungnya aja sepulang. Berarti menunjukkan batang hidung. Banyak orang Kristen hadir di dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah sudah ada hadirat di situ? Nah, kalau hadir sih pasti hadir. Apalagi di absen, hadir pasti ya toh. Ya, minggu yang lalu yang nggak hadir A, B, C, D itu hadir. Tapi pertanyaannya hadirat itu gimana sih? Hadirat seperti tadi saya bicara tentang Allah turut bekerja. Bicara dua pribadi yang saling punya hubungan, saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Seorang anak bisa saja melihat kehadiran ayahnya, tapi tidak merasakan hadirat ayahnya. Kenapa? Karena anaknya di kamar sebelah main game, bapaknya di kamar sebelah nonton bola. Ayahnya hadir? Hadir ayahnya hadir. Tapi apakah ada hadirat? Tidak ada. Apakah ada interaksi? Tidak ada. Apalagi zaman sekarang ada ini. Bisa jadi ada satu meja dengan pasangan, tapi yang satu buka WA, yang satu buka TikTok. Yang satu lihat WA sama temennya dan sedang curhat sesuatu yang sedih dan meneteskan air mata. Sedangkan pasangan yang satu lihat TikTok nyambil ketawa-ketawa. Yang satu nangis, yang satu guyu. Hadir. Tapi ada hadirat? No. Artinya, jadi hadirat itu bicara tentang dua pribadi yang ada interaksinya, ada kontribusinya. Ketika anak yang nangis, meraung-raung, terus ayahnya datang dan ayahnya menggendongnya dan memeluknya. Si anak ini akan peluk ayahnya dengan erat dan mulai berhenti nangis dan mungkin tertidur. Betul ya? Anak kecil begitu ya? Saya mau tanya, ada hadirat ayahnya di situ? Ada. Si anak kecil ini merasakan hadirat ayahnya. Kenapa? Karena dia menangis, meraung, dan dia memeluk ayahnya. Itu peran si anak. Kalau anaknya nggak mau datang ke ayahnya, nangis tok, ayahnya mau gendong dia nggak mau, dia nggak mau peluk ayahnya, dia tidak akan merasakan hadirat ayahnya. Jadi harus ada inisiatif dari kedua belah pihak.
Jumat kemarin saya khotbah bagaimana kita membahas kisah para rasul pasal 2. Murid-murid Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Mereka menyampaikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, karya Yesus yang luar biasa. Tapi ayat terakhir berkata apa? Ada beberapa orang yang mencemooh. Mereka pasti sedang mabuk. Kenapa ada orang-orang ini? Karena mereka tidak mau berinteraksi dengan hadirnya Allah. Allah hadir, yes. Tapi apakah kita mau merasakan hadirat? Kalau enggak, ya isinya kayak tadi, mencemooh. Datang ke gereja, oh ya hadir. Tetapi hanya mencemooh. Berarti kesaksian seperti itu, wah, pasti beginilah, sudah bisa nebak saya. Pak Darto kesaksian. Pak Darto itu ceritanya ngono terus ya orang mandek-mandek gitu. Isinya hanya mencemooh. Kenapa? Karena kita nggak mau membuka diri. Dan sekali lagi kita hanya berjalan dalam daging. Maka kita disebut anak-anak daging. Tapi kalau kita mau melihatnya dari sisi roh, maka kita akan menerima hadirat Tuhan. Saya rindu setiap Anda datang ke gereja, Anda tidak hanya hadir. Kalau Anda cuma hadir buat apa? Ayo kita cari hadirat Tuhan. Gimana caranya? Ya lakukan pekerjaan kita, lakukan tugas kita. Tuhan sudah hadir di sini, saya yakin dan percaya. Allah hadir. Kenapa? Tuhan bilang apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Lah kita berapa? Lebih dari 3 orang. Allah pasti hadir. Cuman pertanyaannya, apakah kau merasakan hadirat Tuhan? Ketika kau memuji Tuhan, apakah kau merasakan hadirat Tuhan? Tapi ya carane, semakin dekat engkau dengan Allah, semakin engkau merasakan hadirat Tuhan. Seorang anak, kalau dia dekat dengan bapaknya, dari jauh itu sudah ngerti itu bapaknya. Betul ya? Hari apa itu ya? Kita jemput Feli. Hari Kamis, Jumat apa Kamis ya lupa. Ya, saya dikasih tugas jemput bocil membuat masalah ya. Feli gitu. Masuk, saya tanya ke ibunya, kan dia kelas 2 sekarang ya, naik kelas. Kelas piro? Nah maksudnya kan kita harus tahu dong ini jemputnya di kelas berapa gitu. Waduh, udah masuk aja cari anaknya gitu ya. Nah, kita masuk aja, masuk ke halaman sekolah dan kita mencari anak ini. Dan rupanya dari jauh terus sudah dilambai-lambai sama tantenya sama omnya. Tapi dia belum sadar gitu ya. Tapi begitu sadar dia tahu, oh itu saya kenal. Semakin kita mendekat, Feli semakin tahu bahwa itu omnya, itu budenya. Tapi kalau Feli tidak pernah ngobrol sama omnya, Feli tidak pernah interaksi dengan budenya, bahkan sampai omnya sebelahnya dia sadar nggak? Tidak. Paling dia lihat sopo gitu. Karena kita nggak tahu. Tapi begitu kita semakin dekat dengan Allah, maka kita sadar bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Nah, gimana caranya? Masih sama dan tidak pernah lupa. Yuk berdoa, ayo baca firman. Itu cara kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan menariknya, hadirat Tuhan tidak hanya di gereja. Amin. Bahkan di tengah-tengah kobaran dapur api, minggu yang lalu saya cerita, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang menghimpit, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Di mana Allah memeluk kita yang sedang nangis, kita yang sedang ketakutan, kita yang sedang putus harapan.
Allah memeluk kita, kita merasakan, dan disitulah ada hadirat Tuhan. Pak Darto, kisah hidupnya kalau dibuat novel mungkin menarik ya Pak ya. Mulai dari gendut, kurus, gendut lagi gitu. Ya, menarik sekali. Tetapi satu hal yang saya ambil kesimpulan dari perjalanan hidup Pak Darto, yaitu apa? Ya di situ ada hadirat Tuhan. Memang nggak semuanya ketika hadirat Tuhan ada itu semuanya jadi enak. Enggak. Kita nangis ya tetap nangis. Gitu. Kita merasa nggak nyaman dengan segala masalah himpitan, ya tetap masalah tetap ada. Tantangan hidup tetap ada, tetapi ketika ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera. Kita khawatir akan masa depan. Ya sama, saya juga khawatir. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Jangan kamu khawatir. Kenapa? Ada saya, yaitu Bapa kita di surga. Tadi malam saya sedang mempersiapkan khotbah di kantor. Malam istri saya sudah tidur, gitu ya. Ini hilang orangnya, kayaknya sedang bermasalah tidur ya. Ya, sedang bermasalah dengan perut gitu ya. Tapi menarik gitu ya. Jadi ketika malam tadi saya sedang siapkan khotbah di lantai 2 sekitar jam 12 kurang sedikit gitu ya. Kurang 15 atau kurang 12 menit. Tiba-tiba dia telepon saya. Kayak jauh-jauh aja ya kok telepon. Tapi kan di kamar sama di kantor, makanya dia nggak datang ke sini tapi dia telepon saya angkat. Ada apa? Di mana? Di kantor. Aku takut. Langsung aku balik ke kamar. Dia cerita bahwa malam itu di malam berarti ya. Dia sedang tidur dan ada yang membisikkan sesuatu di telinganya. Ya, di kamar sendirian, Ada sesuatu yang membisikkan di telinganya dan dia pengen balik badan, gitu ya, pengen lihat ini ada apa yang membisikkan. Jangan-jangan nyamuk, gitu. Nyamuk. Ya, tapi dia susah untuk bergerak, gitu ya. Dia nggak bisa bergerak. Ya. Dia hanya bisa sebut nama Tuhan Yesus dan akhirnya dia bisa bergerak dan langsung telepon saya. Dan saya langsung datang. Ketika saya datang dan saya bilang, ada saya di sini. Jangan takut. Saya kira hal yang sama dengan setiap kita dalam hidup ini. Kita gentar, kita takut, kita banyak khawatir. Tapi ingat Tuhan bilang apa? Aku di sini. Masalahnya maukah engkau menerima hadirat Tuhan? Tuhan sudah hadir di sini. Tuhan sudah hadir di hidupmu. Masalahnya apakah engkau mau membuka pintu dan merasakan hadirat Tuhan? Maukah tanganmu kau buka lebar dan memeluk Tuhan? Atau kau cuma mau memeluk apa yang kamu punya? Aku punya harta, aku tidak perlu Tuhan. Aku punya orang pinter, aku tidak perlu Tuhan. Tetapi apakah engkau Tuhan? Hartaku itu percuma, koneksiku itu percuma. Aku hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa pakai hartamu, Tuhan bisa pakai koneksimu. Amin. Ya, bisa. Tetapi andalkanlah Tuhan. Peluklah hanya Tuhan. Supaya kita bisa merasakan hadiratnya. Dan kita akan disebut sebagai anak-anak roh. Dan ketika kita adalah anak-anak roh, maka rancangan Allah tidak akan mungkin gagal untuk setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.